Sudah dikumpul uang untuk berkurban, tapi ternyata ujian datang. Ada juga kadang-kalanya hadirin yang dimuliakan Allah, seorang suami sudah menabung luar biasa. Dia katakan kepada istrinya, "Dek, ini alhamdulillah tabungan kita sudah cukup, kita bisa berkurban tahun ini insya Allah." Tiba-tiba istri mengatakan, "Bang, saya baru update status di Instagram, baru lihat status di Instagram, kayaknya harga emas turun." Sehingga akhirnya apa, hadirin yang dimuliakan Allah, ujian itu kembali datang. Tapi khotib bukan mengatakan kita juga harus melakukan sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu ketika diuji dengan ujian tadi, diambil batu dilempar, dan kita jangan buat itu. Ketika istri mengatakan itu, jangan pula kita lakukan. Kau adalah setan yang nyata. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sedalam syukur, marilah bersama selalu kita sanjung tinggikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bersyukur. Alhamdulillah, di tanggal 10 Zulhijjah yang hari ini merupakan hari yang begitu berkah bagi kita umat Islam, di mana ketika hari ini saudara-saudara kita semuanya sudah berkumpul di lapangan Mina di Arab Saudi dalam rangka melaksanakan ibadah haji, di mana kemarin baru saja saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, di mana mereka wukuf di padang Arafah, dan hari ini prosesi mereka akan melaksanakan pelemparan jumroh, yang mudah-mudahan keberkahan tanggal 10 Zulhijjah ini juga bisa kita dapatkan walaupun hari ini kita belum berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian selawat bertangkikan salam, tak jemu dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul adalah qudwah kita, uswatun hasanah bagi kita semua, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia mulia yang Allah jadikan kepada kita sebagai uswatun hasanah, yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena yakinlah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang yang mau menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupannya, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam kehidupannya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keberkahan hidup kepadanya, baik keberkahan hidup di dunia juga kelak kemudian Allah muliakan dia di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan tanggal 10 Zulhijjah, di mana setiap muslim di seluruh penjuru dunia semuanya sedang berkumpul di lapangan ataupun di dalam masjidnya dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha sebagai momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua bahwa di balik tanggal 10 Zulhijjah ini banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, di mana ketika kemarin kita mengawali tanggal 1 Zulhijjah, banyak di antara kita hadirin yang dimuliakan Allah yang memulai kegiatan ibadah, baik itu melaksanakan puasa dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Ada juga yang mungkin puasanya hanya beberapa hari saja, atau mungkin ada juga yang puasanya hanya pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin saja. Tapi apapun itu ibadahnya, artinya kita semua sedang berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang mengharapkan keberkahan yang sedang Allah berikan di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang bulan Zulhijjah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita kembali mengenang sejarah yang begitu luar biasa yang pernah terukir dalam kehidupan di dunia kita, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa di mana beberapa abad silam yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya sebuah perjuangan yang Allah nampakkan kepada kita orang-orang yang beriman. Perjuangan di mana sosok manusia
dituntut oleh Allah untuk memperlihatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah, di mana manusia saat itu dituntut oleh Allah untuk mengorbankan sesuatu yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah membuktikan bahwa ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah untuk menyembelih anaknya sebagai bukti bahwa Allah ingin membuktikan kualitas imannya kepada Allah, ternyata tidak gentar sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika perjuangan yang luar biasa dari sosok Nabi Ibrahim ketika dalam sejarah hampir 83 tahun hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, hampir semua doa-doa Nabi Ibrahim adalah doa dia minta agar diberikan oleh Allah sosok keturunan, diberikan oleh Allah anak yang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tapi ternyata selama 83 tahun dalam sejarah itu diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Begitu 83 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Ibrahim seorang anak. Tapi ternyata pengorbanan dan perjuangan dari sosok Nabi Ibrahim tidak cukup sampai di situ. Ternyata begitu anaknya belum lahir lagi ke dunia, Allah sudah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya beserta istri yang sedang mengandung di dalam kandungan yang begitu luar biasa, untuk ditinggalkan di lembah Bakkah yang luar biasa, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahkan jin pun hadirin yang dimuliakan Allah saat itu tidak mau tinggal di lembah Bakkah karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Lalu apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Ternyata pengorbanan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Dia tinggalkan istrinya yang sedang hamil tua, dia tinggalkan anak yang masih di dalam kandungan istrinya, kemudian dia berdakwah ke Mesir, ke Palestina. Untuk apa hadirin yang dimuliakan Allah? Semua itu untuk membuktikan kualitas keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan Nabi Ibrahim juga tidak cukup sampai di situ. Bahwa ternyata begitu dia tinggalkan istrinya yang sedang hamil besar, anak yang masih di dalam kandungan, yang dia damba-dambakan hampir 83 tahun, yang setiap saat dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Begitu anak lahir tidak dia saksikan kelahirannya, anak tumbuh dia tidak lihat bagaimana pertumbuhan anaknya. Begitu beberapa tahun kemudian, pengorbanan Nabi Ibrahim tidak cukup sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim baru bertemu dengan anaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim baru bertemu dengan Nabi Ismail yang begitu dia dambakan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sebagai bukti Allah ingin melihat bagaimana kualitas keimanan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ternyata Nabi Ibrahim tidak menolak itu. Nabi Ibrahim tidak ragu dengan perintah itu. Nabi Ibrahim tidak gentar kemudian untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sehingga pada akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, pengorbanan inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Sebagai bukti bahwa ketika datang tanggal 10 Zulhijjah, ini adalah merupakan tonggak sejarah pengorbanan seorang hamba kepada Allah. Makanya ketika kita bicara tentang tanggal 10 Zulhijjah, hadirin yang dimuliakan Allah, paling tidak hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 ibadah, di mana 3 ibadah ini merupakan ibadah yang berbeda tapi punya esensi yang sama ketika datang bulan Zulhijjah. Di mana ketiga ibadah ini hadirin yang dimuliakan Allah memiliki ritual yang berbeda, tapi pahalanya tidak jauh beda kemudian Allah berikan kepada kita. Apa 3 ibadah yang kemudian Allah perintahkan kepada kita pada ketika datang bulan Zulhijjah? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ketika datang bulan Zulhijjah,
maka orang-orang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tujuan ibadah haji untuk apa? Prosesi pelaksanaan ibadah haji puncaknya adalah ketika kemarin tanggal 9 Zulhijjah, ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka berkumpul di padang Arafah. Mereka melaksanakan wukuf. Untuk apa wukuf ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Ternyata para ulama menjelaskan bahwa esensi dari pelaksanaan wukuf di padang Arafah adalah dalam rangka sebagai manusia kita dituntut untuk mengintrospeksi diri. Makanya ketika saudara-saudara kita berkumpul di padang Arafah, begitu matahari tepat tergelincir di atas kepala mereka, maka mereka akan berkumpul di tempat yang sama. Mereka mendengarkan khutbah wukuf. Setelah mendengarkan khutbah wukuf, maka mereka akan melaksanakan muhasabah diri. Dalam rangka apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Mengintrospeksi diri sejauh mana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah haji juga esensinya adalah pelaksanaan kurban. Kenapa? Karena kurban itu asal kata dalam bahasa Arab adalah qurban. Maknanya apa? Pendekatan diri kepada Allah. Saudara kita yang wukuf di padang Arafah adalah mereka sedang mendekatkan diri mereka kepada Allah, merenung kepada Allah. Kenapa selama ini Allah berikan mereka nikmat yang begitu besar, sejauh mana mereka dekat dengan Allah, dan apa yang menyebabkan kemudian mereka jauh dari Allah. Maka ketika mereka wukuf di padang Arafah, maka kemudian malam harinya, hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, mereka akan berduyun-duyun untuk sama-sama berjalan atau menaiki kendaraan menuju ke Musdalifah. Dalam rangka apa di Musdalifah? Di Musdalifah sering disebut dengan mabit, bahwa mabit itu adalah mereka disuruh berdiam diri agar mereka merenung bagaimana caranya agar mereka semakin dekat kepada Allah, bagaimana caranya mereka mentakarubkan diri mereka kepada Allah, sehingga begitu mereka yakin bahwa ketika mereka di padang Arafah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka yakin bahwa mereka berada di sana adalah merupakan takdir dari Allah. Maka sebagai bentuk, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mereka membuat mereka dekat dengan Allah, maka begitu tanggal 10 Zulhijjah datang, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka pun akan berangkat ke Mina. Kemudian mereka akan melaksanakan pelemparan jumroh. Jumroh apa yang mereka lempar? Itu disebut dengan Jumratul Aqabah. Walaupun Allah siapkan 3 jumroh sebagai bukti dalam ritual haji, tapi pada tanggal 10 Zulhijjah itu cuma 1 jumroh yang kemudian mereka lempar. Dan setelah mereka melempar jumroh Aqabah itu, mereka pun menggunting rambut mereka sebagai bukti proses itu telah selesai. Nah, maknanya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka meyakini, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa pada tanggal 9 Zulhijjah mereka merenung diri. Mereka merenung kenapa mereka jauh dari Allah, kenapa mereka tidak bisa dekat dengan Allah. Kemudian malam harinya ketika mereka berkumpul di Musdalifah, mereka menguatkan keyakinannya kepada Allah bahwa mereka datang ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah. Ternyata begitu malam 10 Zulhijjah, ketika mereka berkumpul di Musdalifah, mereka baru sadar, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata penyebab utama yang membuat seorang hamba jauh dari Tuhannya, penyebab kenapa orang malas ibadah, penyebab kenapa orang ketika diberikan rezeki malas bersedekah, penyebab kenapa, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang diberikan kesehatan tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah, mereka sadar penyebab utamanya, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah nafsu yang ada di dalam diri seorang hamba. Ketika kesadaran itu hadir, maka pada tanggal 10 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji ke Baitullah berbondong-bondong datang ke tempat pelemparan jumroh. Mereka melempar 7 batu, walaupun pada hakikatnya mereka melempar batu di hadapan mereka, walaupun pada hakikatnya ketika mereka melempar membacakan bacaan Bismillah Allahu Akbar,
rajma lisyayatin, seolah-olah mereka sedang melempar setan yang ada di depan mereka. Ternyata pada hakikatnya hadirin yang dimuliakan Allah, saudara kita yang melaksanakan haji ke Baitullah, mereka lempar batu itu adalah dalam rangka momentum melempar sifat buruk dan nafsu yang ada di dalam diri mereka. Sehingga artinya apa? Ternyata haji juga adalah merupakan ritual kurban yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karena kurban maknanya adalah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Orang datang ke tanah suci dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang datang melaksanakan wukuf di padang Arafah adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, begitu mereka selesai melempar jumrah itu, mereka akan kembali lagi ke kemah, dan kemudian besok akan kembali lagi untuk melanjutkan pelaksanaan melempar jumrah yang berikutnya. Tujuannya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka menyadari bahwa ternyata penyebab utama seorang hamba jauh dari Tuhannya adalah sifat buruk yang ada dalam hatinya, sifat buruk yang ada dalam dirinya, sifat hewan yang ada di dalam dirinya. Karena bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata untuk membuang sifat kehewanan yang ada dalam diri kita ini, kita butuh sebuah pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi Allah Maha Adil hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 9 Zulhijjah, Allah tahu bahwa tidak semua orang-orang yang beriman bisa sampai ke tanah suci. Allah tahu bahwa melaksanakan ibadah haji itu sulit. Allah tahu bahwa melaksanakan ibadah haji tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika Allah perintahkan kita melaksanakan haji ke Baitullah, tetap ada kalimat di dalam Al-Quran itu yang Allah sebutkan, man istata'a ilaihi sabila, bahwa haji wajib. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka gugurlah kewajiban itu. Nah, karena Allah tahu kelemahan kita sebagai manusia, tidak semua orang bisa setiap tahun datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ibadah yang kedua, yang esensinya juga sama, tujuannya sama, bahkan pahalanya juga tidak kalah besarnya sebagaimana orang-orang yang sedang melaksanakan haji mendapatkan pahala pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Apa ibadah kedua yang Allah siapkan? Itulah menyembelih hewan kurban. Apa esensi kesamaan antara haji dengan kurban? Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, ketika saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci, ketika mereka memakai pakaian ihram, kemudian mereka berniat melaksanakan haji, maka sesungguhnya mereka sedang dalam kondisi ihram, disebut di dalam fikih. Maka ketika orang sedang dalam kondisi ihram, ada beberapa larangan hadirin yang dimuliakan Allah yang kemudian Allah larang bagi orang yang sedang berihram. Salah satunya adalah bahwa orang yang berihram itu tidak boleh memotong rambut, tidak boleh di dalam kaidah fikihnya orang yang sedang ihram memotong kuku. Maka esensi kesamaan dari pelaksanaan haji dan kurban, ternyata di dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwa ketika seseorang yang sudah berniat melakukan kurban, menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah, maka dari mulai masuk bulan Zulhijjah, kata Nabi, sebaiknya, kata Rasulullah, orang yang sudah berkeinginan untuk berkurban, jangan dulu potong rambutmu, jangan dulu potong kukumu. Kenapa? Karena Allah mungkin saja memberikan kesempatan akan menggugurkan dosa-dosamu disebabkan oleh kurban yang kau lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, ketika kesamaan ini ada hadirin yang dimuliakan Allah, maka begitu kita beli hewan kurban, kemudian kita pun akan laksanakan selesai sholat Idul Adha ini, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hakikatnya ada seekor lembu yang kita potong, mungkin itu kita gabung 7 orang menjadi 1 ekor lembu, atau kita beli seekor kambing yang kemudian akan kita sembelih di hari ini. Maka hakikat dari kurban itu sebenarnya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Hakikatnya adalah Nabi mengatakan bahwa ketika kau berkurban, kata Rasulullah,
sebaiknya kau sembelih sendiri hewan kurbanmu. Kalaupun kau tidak bisa menyembelih hewan kurbanmu sendiri, minimal kau lihat proses penyembelihan hewan kurban itu. Kenapa Nabi menyuruh kita paling tidak melihat proses penyembelihan hewan kurban itu? Tidak lain dan tidak bukan karena hakikat dari kurban adalah bagaimana kita melepaskan sifat kehewanan di dalam diri kita, melepaskan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, bahwa ternyata manusia ini hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kalanya manusia itu diberikan oleh Allah anugerah punya sifat layaknya seperti malaikat. Ibadahnya luar biasa, apapun yang Allah perintahkan tidak pernah dia tinggalkan, apapun yang Allah suruh dia nggak pernah ragu dengan perintah Allah itu. Allah suruh sholat, dia sholat. Begitu azan berkumandang, dia pun datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu dapat rezeki, yang pertama dia pikirkan bagaimana caranya bersedekah ataupun bagaimana caranya berzakat. Ini sifat kemalaikatan yang Allah berikan di dalam diri seorang manusia. Tapi ada sifat yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juga manusia ini kemudian memiliki sifat-sifat seperti hewan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ada kalanya manusia sifatnya balhum adol, sifat mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih buruk, lebih hina dari binatang ternak. Kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah, lembu itu makanannya cuma rumput, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan lembu tidak pernah menumpahkan darah cuma gara-gara rumput. Lembu tidak pernah saling berbunuh-bunuhan gara-gara rumput. Lembu tidak pernah rebutan bahkan bertengkar cuma gara-gara rumput, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau ada manusia yang sifat di dalam dirinya ada sifat kebinatangan, ada sifat kehewanan, bukan hanya rumput yang dia makan, aspal dia makan, besi dia makan, semen dia makan. Bahkan untuk mendapatkan itu semua, tidak jarang ada manusia, hadirin yang dimuliakan Allah, rela mengorbankan keluarganya, rela membunuh saudaranya, rela menumpahkan darah sesama manusia untuk mendapatkan keinginan dalam kehidupannya. Maka begitu tanggal 10 Zulhijjah datang, kita beli hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hewan kurban itu disembelih, hadirin yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya kita telah membuang sifat kebinatangan di dalam diri kita. Makanya Nabi mengatakan, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadisnya, bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban, sebelum darah hewan kurban itu menetes ke tanah, kata Nabi, maka Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa orang-orang yang berkorban. Makanya oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata walaupun hari ini kita tidak bisa berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata ketika kita melaksanakan kurban itu ternyata tidak kalah luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun tidak bisa tanggal 10 Zulhijjah, Allah berikan kesempatan boleh menyembelih pada tanggal 11 Zulhijjah. Kalaupun tanggal 9 Zulhijjah kita belum ada rezeki, ternyata tanggal 12 Zulhijjah kita ada rezeki untuk bisa membeli lembu atau membeli seekor kambing untuk kita sembelih sebagai bukti pengorbanan kita kepada Allah. Silahkan. Kenapa? Karena kurban adalah merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah. Makanya ketika bicara kurban, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata bukan bicara mampu atau tidak. Beda dengan haji tadi. Kalau haji tadi bicaranya mampu atau tidak. Karena ketika kita bicara haji, ada orang yang sudah mampu secara finansial, tapi sayangnya kesehatan tidak dia miliki. Karena dia tidak istiqomah, tidak memiliki penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa berangkat ke tanah suci, gugur. Ada orang juga, hadirin yang dimuliakan Allah, sehat badannya, sehat fisiknya, tapi sayang dia tidak punya finansial untuk bisa mendaftar haji. Tapi yang lebih sayang lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang sehat, diberikan rezeki banyak, uangnya berlimpah, tapi tidak punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi mengatakan, bagi orang seperti ini, sehat fisiknya, uangnya banyak, bisa dia daftar haji, tapi dia tidak pernah terfikir untuk datang ke tanah suci melaksanakan haji ataupun umroh,
Maka Nabi katakan dalam hadisnya, maka pilih, kata Nabi, dia mau mati sebagai Nasrani atau mati sebagai Majusi. Itulah bentuk bagaimana Rasul mengintervensi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang juga, hadirin yang dimuliakan Allah, fisiknya ada, uangnya ada, tapi sayangnya regulasi di negara kita ternyata tidak membuat setiap orang bisa berangkat ke tanah suci. Karena bisa bayangkan saja, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hari ini kita punya uang 25 juta, kita setorkan ke bank, kemudian bukti setoran bank itu kita bawa ke Kementerian Haji Kota Langsa, kemudian kita mendaftar haji, maka insya Allah kalau tidak ada halangan, kesempatan kita berangkat itu sekitar 26 sampai 30 tahun yang akan datang. Artinya apa? Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Ternyata ketika semua orang tidak bisa melaksanakan ibadah haji itu, ada satu ibadah yang Allah siapkan buat kita. Apa itu? Itulah menyembelih hewan kurban. Maka khotib sampaikan tadi bahwa kurban bukan bicara mampu atau tidak, tapi kurban bicara tentang mau atau tidak. Karena ketika orang sudah punya kemauan untuk berkurban, banyak cara, hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat dia bisa berkurban. Ada orang mengatakan, Ustaz, saya nggak bisa berkurban, Ustaz, karena tahun ini saya nggak punya rezeki. Tapi sayangnya ketika dia bicara, maaf, dia sambil merokok. Dan rokoknya itu termasuk rokok yang mahal, yang satu bungkus 30 sampai 40 ribu harganya. Ketika Ustaz bertanya, Bapak merokok sehari semalam habis berapa? Dia mengatakan, saya rokok kuat, Ustaz, sehari semalam itu habis 2 sampai 3 bungkus, Ustaz. Bayangkan, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dia merokok sehari 2 sampai 3 bungkus, satu bungkusnya 40 ribu, atau kita katakan 30 ribu, berarti kalau 2 bungkus 60 ribu, kalikan itu setahun, sudah berapa ekor kurban yang bisa dia kurbankan. Tapi ketika kemauan itu tidak ada, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketidakmauan itu membuat dia tidak sadar bahwa Allah sedang mengujinya. Ada orang juga, hadirin yang dimuliakan Allah, yang diberikan Allah begitu nikmat, begitu banyak. Ketika dia memelihara lembu atau memelihara kambing, tangannya dingin. Ketika dia memelihara lembu itu beranak pinak luar biasa. Tapi sayangnya, walaupun banyak lembunya, walaupun banyak kambingnya, ternyata ketika tidak ada keinginan untuk berkurban, maka dia tidak akan terfikir ketika datang 10 Zulhijjah dia mau berkurban. Akhirnya apa? Pernah terjadi di daerah kita, hadirin yang dimuliakan Allah, di mana ketika itu ada satu cerita, hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kampung di mana di kampung itu rata-rata adalah memiliki ternak lembu. Setiap rumah di belakang rumahnya ada ternak lembu. Dan ketika pagi hari datang, maka lembu itu akan ratusan ekor, bahkan ribuan ekor berjalan di kampung itu untuk masuk ke dalam pekarangan perkebunan sawit untuk diberikan makan secara terbuka. Tapi apa yang terjadi? Sayangnya, ribuan ekor lembu di kampung itu, ketika datang 10 Zulhijjah, tidak ada satu orang pun yang berkurban di kampung itu. Tidak ada satu orang pun yang mau menyisihkan seekor lembu, kemudian dia potong dibagikan kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Begitu mudah bagi Allah menghancurkan nikmat seorang hambanya ketika mereka lupa berkurban kepada Allah. Allah datangkan waktu itu satu penyakit yang disebut dengan penyakit PMK, di mana saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah, hampir setiap lembu mati satu-satu. Makanya oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bukti kebesaran Allah, bahwa kurban bukan sekedar menyembelih hewan lembu, bahwa kurban bukan sekedar menyembelih kambing, tapi kurban adalah merupakan bukti kedekatan kita kepada Allah. Maka ketika seseorang yang beriman punya kemauan untuk berkurban, insya Allah dia akan berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yakinlah, sebagai balasan yang Allah berikan, hadirin yang dimuliakan Allah, kurban itu akan sebagai penebus dari dosa yang pernah kita lakukan. Kurban itu sebagai bentuk Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika haji mungkin kita tidak bisa, maka Allah siapkan kurban buat kita. Lalu ada sebuah pertanyaan, Ustaz, aku haji nggak bisa, Ustaz,
Aku ke Baitullah nggak punya kesempatan Ustaz. Mau kurban pun rezeki belum ada Ustaz. Sudah dikumpul-kumpul ternyata lebih butuh lagi Ustaz. Karena ketika bicara kurban ini, hadirin yang dimuliakan Allah, itu seperti khotib sampaikan hampir sama dengan pelaksanaan haji. Kita lihat bagaimana pelaksanaan haji ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh Allah menyembelih Nabi Ismail. Itu di dalam sejarah, setan 3 kali menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian ketika setan pertama menggoda Nabi Ibrahim, kau 83 tahun berdoa sama Allah minta anak. Sekarang begitu kau dapat anak sama Tuhanmu disuruh sembelih, jangan kau dengar Tuhanmu itu. Apa yang dikatakan seorang anak yang soleh? Ismail kemudian mengambil batu, dan kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, sesungguhnya itu adalah setan yang nyata, sehingga dilempar oleh Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu makanya orang melaksanakan ibadah haji ada pelaksanaan pelemparan jumroh. Kenapa? Simbol melempar setan ketika setan menggoda Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mau kurban pun sama. Tidak jarang hadirin yang dimuliakan Allah, ada sosok orang tua yang sudah nabung berbulan-bulan. Ketika bicara dengan istrinya, suami mengatakan, dek, kita ini nabung, insya Allah kita tahun ini akan melaksanakan kurban. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Kadangkala ujian itu datang. Tiba-tiba ketika kita sudah mau menyetorkan hewan kurban kita, anak yang sedang kuliah nun jauh di sana, tiba-tiba menelpon ayah, ini butuh uang ini, adik harus bayar ini di kampus, adik harus bayar ini. Sehingga apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Pupus harapan. Sudah dikumpul uang untuk berkurban, tapi ternyata ujian datang. Ada juga kadang-kalanya hadirin yang dimuliakan Allah, seorang suami sudah menabung luar biasa. Dia katakan kepada istrinya, dek, ini alhamdulillah tabungan kita sudah cukup, kita bisa berkurban tahun ini insya Allah. Tiba-tiba istri mengatakan, bang, saya baru update status di Instagram, baru lihat status di Instagram, kayaknya harga emas turun. Sehingga akhirnya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Ujian itu kembali datang. Tapi khotib bukan mengatakan kita juga harus melakukan sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu ketika diuji dengan ujian tadi, diambil batu dilempar, dan kita jangan buat itu. Ketika istri mengatakan itu, jangan pula kita lakukan. Kau adalah setan yang nyata, dan aku mau kurban, kau goda. Artinya kurban dengan haji esensinya hampir sama. Bahwa ketika orang Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dalam melaksanakan kurbannya dipuji oleh Allah, kita pun dipuji oleh Allah. Maka ketika haji tidak bisa kita laksanakan, kurban juga ternyata belum bisa kita laksanakan hadirin dan dimuliakan Allah. Rezeki belum ada, sudah dikumpul, ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak. Ternyata Nabi luar biasa, tidak cukup sampai di situ. Esensi ibadah yang punya nilai yang sama, kata Rasulullah, yang kalau kita lakukan juga dapat pahala besar. Haji nggak bisa, kurban juga nggak bisa, maka ada ibadah yang ketiga yang disebut Nabi dengan puasa di bulan Zulhijjah. Bahkan dalam satu hadis hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya yang 1 tahun telah lalu, dan Allah akan jaga dia untuk tidak berbuat maksiat 1 tahun yang akan datang. Makanya oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam Islam ini sangat mudah. Islam ini bukan agama yang monoton. Islam ini bukan agama yang mengekang hamba-hambanya. Ketika sanggup haji, laksanakan haji. Kalau nggak sanggup haji pada tanggal 10 Zulhijjah, sembelih hewan kurban, kata Allah. Ketika kau juga nggak sanggup menyembelih hewan kurban, maka yang ketiga, kata Rasulullah SAW, haji nggak bisa, kurban juga nggak mampu, maka yang ketiga, kata Rasulullah, paling tidak kita laksanakan kemarin, ya walaupun ini sudah lewat, kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah berpuasalah. Kenapa? Karena esensinya sama. Haji untuk menebus dosa kita, kurban untuk menebus dosa kita, maka puasa di tanggal 9 Zulhijjah juga untuk menebus dosa-dosa kita.
Sehingga mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalaupun tahun ini kita bisa berkurban, bersyukurlah. Yang tidak bisa berkurban tahun ini, berniatlah di dalam hati agar insya Allah kita bisa berkurban tahun depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan dari setiap yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang mudah-mudahan dari 3 esensi ibadah yang kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah ini, mudah-mudahan salah satunya bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua hari ini bisa menjadi sosok manusia yang betul-betul membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari bersama kita tutup khutbah ini dengan doa, sehingga mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita mintakan kepada Allah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.